Yai Haji jangan mikir waktu dan tempat dan kesempatan. Sallu ala Nabi. Lillahi al-Fatihah. Bibir digulung sambil makan kupat tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Yang sama-sama kita muliakan guru kita Fidillah Haji Mukhtiar SHI Mata'ala Bikul Hayat. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RT Bang Irwan Kanadi beserta jajaran, dan Ketua Panitia yang saya hormati beserta seluruh jajaran panitia, Ketua Musola Nurul Hidayah beserta pengurus, juga yang saya hormati orang tua kita Bapak Sardi, mudah-mudahan sehat terus, amin. Dan yang sama kita hormati Ibunda Ustazah Rodiyah, juga yang saya sayangi dan saya cintai Ustazah Hajah Lis Damayanti. Semoga jadi istri yang salehah. Para ibu dan bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Malam ini kita bisa berjumpa, bersuap dan bertatap muka dalam rangka menghadiri Maulid Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan Allah keberkahan dalam hidup kita. Ulang Maulid tambah rezeki, diangkat derajat, dimudahkan urusan, dan dijauhkan dari bala, diangkat penyakit kita, selamat dari musibah, selamat dari fitnah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh dan soleh. Yang belum punya jodoh biar enteng jodohnya. Yang janda kita doain mudah-mudahan dapat duda. Yang duda mudah-mudahan dapat janda. Ya, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kita diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Dan tidak lupa yang punya utang saya doain mudah-mudahan yang utangnya lupa. Bisa lihat nih wajah-wajah punya utang semua. Enggak sama saya. Alhamdulillah.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Irwan dan sekaligus panitia malam ini bisa hadir, sekaligus meminta mohon maaf saya lebih mengawali karena masih ada satu barengan lagi. Mudah-mudahan insya Allah di sini dapat, di sana dapat. Dapat apa, Bu? Pahala amplop. Emang kira jangan besar bakal kita. Mudah-mudahan insya Allah pulang ceramah saya insya Allah dapat doa dari duit. Di pikirannya duit mulu. Ibu bapak yang saya hormati, Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir. Ini wahyu, merupakan wahyu yang kedua setelah turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Maidah. Ini merupakan wahyu yang kedua surat Al-Muddatsir. Kata Allah, ya ayyuhal muddatsir. Nyaut apa, Bu? Baca ayat benar-benar gembah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kata Allah, hai orang-orang yang berselimut, hai orang yang berselimut. Ini ayat secara kitab Allah tunjukkan kepada Nabi, tapi hakikatnya ini ayat merupakan teguran buat kita umatnya. Apa kata Allah? Hai orang yang berselimut, sadar dan enggak sadar, kita ini banyak diselimuti oleh berbagai macam selimut. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang diselimuti kesombongan, ada yang diselimuti rasa malas, ada yang diselimuti rasa bangga, ada nggak? Ada yang diselimuti sifat bakhil, kikir, medit, koret, gasiran, pantat, kuningan, merege, hesek. Ada nggak? Ada yang diselimutin sifat namimah, suka ngadu domba, ada nggak? Ada yang diselimutin sifat penyakit ghibah, menggunjing orang, ada nggak? Yang mana orangnya? Astagfirullah. Jadi kata Allah, ai orang yang berselimut, kita nggak sadar kadang-kadang kita diselimuti berbagai macam selimut penyakit hati. Betul, asal jangan sampai hati kita ini ada penyakitnya. Tuh. Sebab banyak manusia itu hatinya diselimuti penyakit hati. Banyak nggak? Makanya jaga hati, isi hati dengan ilmu, isi hati dengan zikir kepada Allah. Karena hati kita ini punya amalan batin. Hati kalau selalu diisi dengan zikir, diisi dengan ilmu, maka insya Allah hati makin terang. Kalau hati bersih, tetap terjaga kesuciannya, maka kita nanti akan dapat kelebihan dari Allah. Apa kelebihannya? Insya Allah kita diberikan oleh Allah kelebihan bisa memahami sesuatu ilmu yang orang lain gak ngerti, kita ngerti. Orang lain gak bisa, kita bisa.
hati diberikan ilham oleh Allah, dan kalau sudah semakin terang maka nanti kita akan diberikan oleh Allah satu kelebihan sehingga bisa mukasyafah. Apa Bu? Mukasyafah. Apa Bu? Mukasyafah Bu? Mukel Bu. Makanya hati jaga. Bagaimana cara menjaga hati? Selalu isi dengan zikir kepada Allah. Ada zikir namanya zikir khafi. Itu zikirnya cuma di hati. Zikirnya dalam hati. Beda lagi kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya zikir jahat. Bersuara. Tapi kalau zikir khafi itu zikirnya dalam hati. Bisa nggak kita selalu zikir ingat Allah dalam hati? Bisa nggak? Model kita ribet, model kita belum mampu, tapi kita selalu belajar dan belajar berupaya supaya bisa. Walaupun lagi ngobrol di mulut, ngobrol sama orang, hati kita ingat Allah. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya, tapi perlu proses, perlu pembelajaran, ya Bu. Ya Bu, nggak semudah yang kita bayangkan. Mata sih lihat TV, tapi hati pikir Allah. Mulut sih ngobrol sama orang, tapi hati ingat sama Allah. Itu yang ribet. Nah, kebanyakan kita mulut majikir, hati kemana-mana. Contohnya kayak sholat dah. Sholat, takbir, hati apa baik kita ingat. Allahu Akbar, utang numpuk amat ini Allah. Besok mana datang lagi tagihan ini dari bank, ya ampun. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada nggak? Yang mana orang? Ada ya? Ada lagi. Allahu Akbar. Motor nunggak 3 bulan, ya ditarik dan ditarik. Astaga. Ada yang lagi sholat takbir, ingat baik sama duit. Allahu Akbar. Perasaan gua tadi ke tukang sayur bawa duit cepet, beli tempe, beli tahu, beli kangkung, beli namanya ayam sepotong. Masih ada kembalian, gua taruh mana tadi kembaliannya? Ada yang dikirim kembalian? Ada kagak? Yang mana orang? Ada lagi bapak-bapak takbir. Allahu Akbar, tuh janda kalau mana montok. Boleh juga minta dua sampel ini. Ada bapak-bapak begitu ada. Yang mana gitu? Asal. Bu. Jadi kita berupaya. Hati ini selalu ingat dengan Gusti Allah. Isi dengan ilmu. Banyak kita duduk ngaji di majelis ilmu, majelis taklim. Kalau hati nggak diisi dengan zikir, dengan ilmu, yang bakal ngisi hati kita setan. Sedangkan setan musuh yang nyata. Walaupun kagak kelihatan, tapi musuh yang nyata. Emang sih ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk manusia. Nah, yang lebih bahaya setan yang berbentuk manusia. Kenapa? Sebab terang-terangan. Betul nggak? Ada nggak setan yang berbentuk manusia? Ada lah. Bini aja kadang-kadang bisa jadi setan. Bini kadang-kadang bisa jadi memerdi. Laki bisa jadi setan. Betul. Emang kayak apa sih bini yang bisa jadi memedik? Lakinya mau sedekah, megang duit 100 juta, Bang. Jangan banyak apa sedekahnya, Bang. Orang lakinya mau niat ngasih masjid 50 juta, kan masjid masih rombeng. Ini denger, lakinya mau sedekah 50 juta, Bang.
Mendingan beli emas aja bang, yang pakai banyak-banyak. Sedekah mah dikit aja. Beli emas bang, beli dua emas. Yang beli dua emas apa bang? Bang, beli dua emas apa bang? Bang, sedekah dikit. Tuh bini yang jadi momedik. Ada nggak kira-kira bini model begitu? Ya, banyak. Nah, waktu bilangin, Astagfirullah. Mudah-mudahan diri di sini mas solehah semua. Ini roman-romannya ahli surga ini. Kalau ahli surga itu kelihatan wajahnya terang-terang. Emang apa? Lampunya terang. Alhamdulillah. Jadi salah satu yang menyebabkan manusia keluar dari fitrahnya sehingga manusia itu jatuh ke jurang yang hina, yang tadinya hatinya suci kemudian hatinya kotor, itu karena dominasi hawa nafsu. Apa bu? Hawa nafsu. Saya tanya nih ibu-ibu punya nafsu nggak? Bu? Punya nafsu enggak? Nafsu apa? Nafsu apa? Ada yang bilang jawab nafsu makan. Emang gak salah sih. Kalau ada orang kerjaannya makan, ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak, kerjaannya 3: hardolin, dahar, modal, kulit. Artinya makan, bis makan berak, bis berak naik. Sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak. Kerjaannya 3 itu: makan, berak, naik. Makan, berak, naik. Sabar detik orang. Astaga. Itu orang kalau sudah dikuasai nafsu namanya malhamah. Karena dalam diri kita ini ada nafsu bu, macam-macam nafsu. Ada nafsu namanya malhamah. Ini nafsu kalau dari menguasai seseorang, yang dimakan bukan cuma yang halal tapi yang haram dimakan. Bukan cuma yang haram, yang subhat pun diembat. Bu, jaga ini badan jangan sampai kemasukan barang yang haram. Ya bu ya. Kalau masuk barang yang haram, ngalir darah ini darah yang haram. Astagfirullah. Makanya laki hati-hati dalam mencari nafkah. Jangan asal dapat uang banyak tapi nggak peduli dengan kehalalannya. Walaupun banyak tapi kalau nggak halal kagak berkah. Rezeki mah yang penting dikit, halal jadi berkah. Lebih-lebih kalau banyak halal tambah berkah. Ibu, jadi bini pun bersyukur lagi mau kerja apa kek, yang penting duitnya halal. Ya, daripada duit korupsi haram nggak berkah. Kasih makan anak bini jadi sambal dedek karena makan uang haram. Astagfirullah. Mendingan rezeki sedikit tapi halal jadi berkah, enak. Anak pada bener, bini pada bener. Amin. Ya lagi mau kerja apa be? Biarin, yang penting halal. Jangan ibu giliran suami lagi susah dikompor-komporin. Kadang-kadang kan banyakan diri jadi kompor, bukan jadi pendingin, bukan jadi AC. Kebanyakan diri jadi kompor. Lagi kagak kerja, bang hujan bego apa bang? Nolong bang? Ayam tetangga colong 6 ekor. Kalau enggak kambing ono, kambing dia dijual, colongkan malam dijual ke pasar. Itu diri sambung gede. Asal lakinya suruh korupsi apa bang? Korupsi. Asal naudzubillahi. Jadi laki mau kerja apa kek, yang penting halal, duitnya halal, berkah. Laki jadi tukang ojek bagian, yang penting duitnya halal, berkah. Pulang ojek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yayang di 8 juta, masya Allah. Abang ojek, iya. Motor lu mana? Ya tadi lu jual. Ya pantesan motor dijual.
Besok mereka ngojek lagi. Loh. Jadi kita ditegur oleh Allah bahwa kita ini banyak diselimuti berbagai macam selimut penyakit rohani. Jasmani kudu sehat, rohani pun kudu sehat. Jadi dua-duanya harus sehat. Ibu ya, jago Pak. Insya Allah. Ya ayyuhal muddathir. Lalu kata Allah, kum fa'anzir, bangun. Setelah kita ini ditegur Allah banyak diselimuti berbagai macam selimut. Ada yang diselimuti rasa malas, mau sholat malas, zikir malas, tahajud malas, duha malas. Maka disuruh Allah kita bangun, paksain. Apa yang pertama kita bangun? Iman kita harus kita bangun. Bagaimana cara membangun iman? Tadi itu, jangan kita abaikan perintah Allah 5 waktu, jangan diting. Banyakin sholat sun, banyakin kita zikir kepada Allah, banyakin baca Qur'an, duduk dengan orang-orang banyak hadir ke majelis-majelis ilmu. Itu supaya dalam rangka iman kita kuat dan kita bangun iman. Kita bangun iman. Pertama yang harus dibangun iman akidah. Kenapa? Sebab iman ini penting. Iman ini harus kita jaga, kita bawa sampai kita mati. Iman jangan sampai dijual. Sesusah apapun hidup kita, semiskin apapun hidup kita, jangan sampai iman kita lepas dari dada kita. Jangan sampai iman kita jual dengan materi dan dunia. Banyak umat Islam di pelosok-pelosok daerah yang hidupnya susah, ekonominya susah, masuk kristenisasi, misionaris. Akhirnya ada satu kampung di Cianjur, di Sukabumi, di Bandung, di Garut, Majalengka, ada satu kampung itu yang murtad semua dari Islam. Kenapa? Mereka diberikan fasilitas oleh misionaris, misi kristenisasi masuk dan sudah di mana-mana. Termasuk kemarin saudara-saudara kita yang kena korban gempa di Cianjur, misionaris sudah masuk bikin tenda-tenda, itu termasuk orang Kristen. Diberikan fasilitas, diberikan sembako, diberikan yang namanya kebutuhan mereka dengan syarat murtad dari Islam. Artinya jangan sampai iman kita jual ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu, demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, tuh kata Roma Irama, tuh demi keimanan boleh miskin, demi keimanan jangan sampai dijual harga diri, jangan sampai ditukar keimanan ini, pertahankan. Kenapa? Sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Bu, kalau iman ini mau terus naik, maka ditopang dengan amal soleh. Sebab iman itu kadang-kadang bisa naik, bisa turun. Betul nggak? Bu, iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bapak-bapak juga begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Apanya? Imannya, kolornya. Apanya? Imannya. Apalagi sekarang apa-apa udah serba naik, betul nggak? Solar naik, bensin naik, semuanya serba naik. Ya, susu naik turun, susu mah. Raja, kum fa'anzir. Nabi Allah perintahkan memberikan peringatan kepada umat, memberikan peringatan kepada bahwa siapapun yang menentang peringatan dari Allah, maka diberikan peringatan, akibatnya nanti akan mendapatkan penderitaan pada hari kiamat. Naudzubillah min.
Jadi Nabi pertama kali tugasnya diperintah Allah memperingatkan manusia untuk apa? Untuk agar supaya manusia ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib diibadahi, disembah hanya Allah Subhanahu. Makanya Tuhan tempat kita nyembah, Allah tempat meminta, Allah menggantungkan persoalan hidup, Allah ketika kita susah kita minta tolong sama Allah. Ya Bu, ya Bu. Kemudian kata Allah, wa rabbaka fakabbir, agungkan kebesaran Allah. Artinya siapapun yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini, maka pasti Allah akan binasakan kesombongannya dan tidak sampai tersisa kecuali kebesaran Allah. Sebab yang pantas sombong cuma Allah. Manusia nggak pantas sombong, sehebat apapun nggak pantas sombong. Apa yang kita sombongin, kita lahir telanjang, nanti mati pun telan. Walaupun hidup kita kaya, harta berlimpah, mati nggak dibawa tuh harta. Mobil banyak mati, yang dibawa mah cuma satu, cuma nyampe kuburan. Mobil banyak, mereknya macam-macam. Fortuner, ada nggak? Iya, Fortuner, ada nggak? Pajero, ada nggak? CRV, ada nggak? Macam-macam. Punya mobil banyak, tetap aja nanti yang ngangkut dia mah kalau udah mati. Mobil yang mereknya ambulans. Apa mereknya? Ambulan. Mobil Alphardnya nggak dipakai, mobil Pajero-nya nggak dipakai, mobil Fortuner-nya nggak dipakai, yang dipakai mobil mewah, ambulan. Bunyi lagi, nguing, mereknya ambulan. Betul kan? Rumah gede banget, 1000 meter dia bikin 3 lantai, mati nggak kepake. Yang kepake rumah masa depan ukuran 2 kali 1, namanya kuburan. Apa Bu? Ibu mau masuk nggak? Ibu mau masuk kuburan nggak? Entar dulu katanya. Tapi yang namanya mati kan Bu, begitu datangnya mendadak, betul nggak? Mati datangnya mendadak, sifatnya unik. Apa uniknya? Kadang kita lihat tetangga saudara ngobrol, dia bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau pagi mati, biasa. Kadang sore ngobrol, malam mati. Biasanya luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Pernah belum nemuin kayak gitu? Jangan, nomor itu. Asal. Jadi warab bakal agungkan kebesaran Allah. Makanya dalam sholat kita, ketika kita selesai niat, kita ucap takbir Allahu Akbar. Kalau sudah Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Jabatan tinggi kecil, rumah gede kecil, duit banyak kecil, anak lucu-lucu kecil, laki ibu takut ngomong kecil, ada yang bilang gede. Warabbaka fakabbir. Kata Allah, agungkan kebesaran Allah, karena memang cuma Allah yang maha besar. Lihat kebesaran Allah. Allah ciptakan kita manusia, dikasih mata, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Untuk apa? Lihat kebesaran Allah. Allah kasih telinga, bisa dengar nggak? Tapi manusia ini nggak pernah mendengar peringatan dari Allah. Dari dulu Allah sudah kasih peringatan, diceritakan dalam Quran bagaimana durhakanya kaum Nabi Nuh, Allah binasakan. Bagaimana durhakanya kaum Nabi Hud, Allah binasakan. Durhakanya kaum Nabi Lut, Allah binasakan. Diceritakan dalam Quran bagaimana ketika datang tsunami ke Aceh, ribuan manusia mati, telanjang matinya. Itu bencana yang paling dahsyat. Tapi manusia enggak mendengar peringatan Allah. Masih banyak yang maksiat, masih banyak yang bangga dengan dosa. Akhirnya pun Allah tegur manusia dengan musibah yang silih berganti. Betul. Kalau kata Bang Roma begini, tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hati
sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Enak kan Bu? Enak kan Bu? Emang Roma Irama luar biasa ya Bu. Kalau bikin lagu syairnya dakwah, betul nggak? Betul nggak? Enak, dengarnya nggak bosan-bosan. Ibu ya, doain Kak Roma biar sehat panjang umur. Yang namanya seni indah, nyanyi boleh nggak? Nyanyi boleh nggak? Boleh. Yang penting ngaji nomor 1, Ibu ya. Jangan kebanyakan nyanyi, ngaji kagak. Kebanyakan anak-anak kita hobi nyanyi, ngaji kagak hobi. Ini kebalik. Boleh nyanyi, boleh, tapi ngaji nomor 1, ngaji nomor 1. Kenapa? Kalau nyanyi memang gak ada manfaatnya, cuma di dunia doang. Betul nggak? Kalau ngaji manfaatnya dunia akhir. Anak ibu bisa ngaji manfaat nggak? Kalau cuma bisa nyanyi, apa di akhirat manfaat? Ibu punya anak bisa nyanyi, juara 1 KJI, suaranya bagus, tapi ketika ibu mati, apa manfaat tuh anak bisa nyanyi? Manfaat nggak? Emang ada begitu ibu mati anaknya penyanyi langsung nyanyiin, "Ma, kemana, kemana, kemana?" Agak ada. Yang ibu harap anak bisa sebab anak jangankan bisa Quran, anak baru bisa ngeja alif-alifan udah jadi syafaat. Ketika orang tua mati begitu masuk kubur ditanya malaikat, "Mau?" Ibu kaget. Itu Bu, nanti pertanyaan malaikat Munkar Nakir lebih dari itu suaranya bagaikan suara petir, 6 kali petir bunyi, 6 kali petir kayak gitu Bu. Itu mah belum seberapa Bu, tapi Ibu kaget ya, belum seberapa. Ditanya malaikat Munkar Marrobuka, gak bisa jawab. Malaikat Nakir yang bisa dipukul kita sekali pukul mendem 70 hasta. 1 hasta 50 meter, jadi 50 kali 70, hitung nggak? Hitung dewek berapa? Berapa 70 kali 50? Segitu dah ya Bu. Mendem 3.500 meter sekali pukul. Tapi ketika ibu sedang disiksa, kita sedang disiksa di alam kubur, ada anak kita ngaji, padahal cuma baru meja huruf hijaiyah. Di atas di bawah ini ada maut akimu. Itu malaikat berhenti nyiksa. Kata malaikat Munkar, berhenti, anaknya lagi ngaji. Selamat tuh, gara-gara anak cuma baca itu baru ilmu dong. Baru ngaji, apalagi anak bisa baca pun. Makanya resep ajarin anak kita ngaji. Ya, dari Iqra. Enak kalau anak kita ngaji, rasanya bangga kita. Ciluk lah. Yari, gak apa-apa. Yang penting anak bisa ngaji. Di atas di bawah ada mau min patama tapatata lomdomalu matalu badomaku tapatata buta matalu buta. Ibu, Bu, ayo ajarin anak kita sebab anak kita Bu sekarang ini Bu, mereka terbius oleh dunia medsos. Apa yang sedang viral di medsos diikutin sama anak kita. Betul enggak? Contohnya kemarin saya ceramah beberapa hari yang lalu di sekolah SMP. Begitu saya ceramah, saya tanya, adik-adik siapa yang tahu artinya akhlak? Jawabannya nyeleneh banget. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente, kadang-kadang ente, brengsek kamu sudah. Gua nanya bener-bener. Astaga. Apa yang sedang viral diikutin. Bu, Bapak, kalau anak-anak kita Bu, kita ajarin ngaji, kita bawa maulid, mereka cinta menabi, suka sholawat, senang baca qasidah-qasidah, apalagi yang sekarang viral. Enak, Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah,
Fatimah, semua dari Quraisy, itulah kisah yang penuh ini. Kalau dengar lagu ini kan enak ya. Ada yang lagi viral, bocah ngikut juga. Apaan? Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik brengsek. Lagu bener. Bener. Apalagi yang viral, Joko tinggi mau berdawet. Mestinya jangan mau berdawet. Sebenarnya saya kesel betul lagu, nggak enak rasanya. Jaka tinggi kan wali muridnya Sunan Kalijogo. Mestinya ganti, jangan mau berdawet ya Bu ya. Kita ganti ya Bu ya, enakan ya. Mau kagak? Joko tinggi wali Jawa, murid Sunan Kalijogo, wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliyo dadi raja, dadi waliyo dadi raja. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Enak gak kalau diselawatin, enak gak? Makanya intinya maulid adalah akhlak ya Bu, ya Bu. Akhlak ini supaya kita semakin dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Makanya cinta sama Nabi, banyak-banyak baca salawat. Dengan salawat insya Allah kita dapat syafaat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, nanti ada guru kita diterusin bagaimana keistimewaan salawat. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dapat ilmu yang manfaat. Dan saya pamit undur diri. Sudah ada telepon terus, insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Sebenarnya istri saya pun kalau waktunya masih ada, biasanya saya suruh bicara tentang sholat dan apa kaitannya dengan kehidupan, supaya kita paham dan mengerti bahwa sholat itu luar biasa. Karena beliau seorang dokter, juga seorang herbalis, jadi banyak manfaat. Cuma waktu terbatas, insya Allah nanti di lain waktu insya Allah. Kata Nabi, man aksara minas sholati alayya fi hayati amarallahu jami'a khalqihi an tastaghfira ba'da mamati. Siapa yang banyak sholawat kepadaku, kata Nabi, selama hidup, maka Allah perintahkan semua makhluk di langit, di bumi memintakan ampun. Nanti kalau kita udah pada mati, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah dan taufik, diberikan sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan tetap iman, istiqomah dalam ibadah. Liridhoillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tercelendek makan bakso tulang rusuk. Biar ceramah pendek, yang penting masuk. Insya Allah. Gua kedong-dong dibolak-balik, biar gondrong jadi mubalek. Gua kedong-dong diloyang, biar gondrong asal sembahyang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah, daripada gotak nggak budis ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng, siapin plastik. Kalau berkat mendadak langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Bukan bilangin, cuma ngingetin ya. Insya Allah, mudah-mudahan jangan sampai lupa. Sekian, terima kasih bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.